Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Shodiq MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dan teman-teman yang setia menonton video kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya Rahma Afidatul Aulia akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan. Nah, manajemen pendidikan di sini berfokus pada manajemen pendidikan Islam. Langsung saja, istilah manajemen ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti juga manajemen yang berarti pengelolaan. Secara umum, manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan atau keterampilan memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Nah, di sini saya juga akan memberikan pengertian tentang pendidikan Islam. Untuk memberikan pengertian tentang pendidikan Islam, lebih baiknya kalau kita melihat dari konsep pendidikan terlebih dahulu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada anak-anaknya sebagai manusia dan anggota masyarakat sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini sedangkan menurut Ahmad Marimba adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan itu dilaksanakan oleh orang dewasa yang ditujukan kepada anak yang merupakan benih yang berkembang membutuhkan bimbingan dan bantuan. Nah, di sini berarti pendidikan itu dilaksanakan oleh orang yang sudah mengerti atau orang yang sudah berpengalaman tahu ilmunya kepada anak yang memerlukan proses perkembangan untuk yang membutuhkan proses perkembangan untuk bimbingan dan bantuan seperti itu. Nah, dari beberapa uraian tentang manajemen dan pendidikan ternyata adalah penggabungan dua ilmu, yaitu manajemen dan pendidikan Islam. Nah, menurut Profesor Dr. Mujamil Komar, manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Ini maksudnya gimana? Yang pertama yaitu proses pengelolaan lembaga pendidikan secara Islami. Ini gimana maksudnya? Nah, dalam proses pengelolaan ini, aspek yang ditekankan adalah nilai keislaman yang bersandar pada Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua tadi ada lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam ini fokus manajemen pendidikan Islam adalah menangani lembaga pendidikan Islam mulai dari pesantren, madrasah, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Ada juga dengan cara menyiasati. Ketiga itu proses pengelolaan pendidikan Islam secara Islami. Nah, proses pengelolaan harus sesuai dengan kaidah Islam atau memakai kaidah yang sifatnya umum tapi masih sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Yang keempat, dengan cara menyiasati. Nah, di dalam manajemen pendidikan Islam ini harus mengandung siasat atau strategi karena manajemen penuh dengan siasat dan strategi yang akan diarahkan untuk mencapai tujuan. Seperti itu. Yang kelima ada sumber-sumber
belajar dan hal-hal yang terkait. Ini maksudnya gimana? Nah, sumber-sumber belajar ini memiliki cakupan yang sangat luas. Ada manusia, ada bahan, ada lingkungan, ada alat atau peraga, ada aktivitas, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ini ada tujuan pendidikan Islam. Apa maksudnya? Tujuan ini merupakan hal yang vital yang mengendalikan dan mempengaruhi komponen-komponen dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, ada juga efektif dan efisien. Apa sih efektif dan efisien dalam manajemen pendidikan Islam? Nah, artinya manajemen yang berhasil mencapai tujuan itu adalah yang efektif dan efisien dengan cara penghematan tenaga, penghematan waktu, dan lainnya. Nah, sekarang ada fungsi manajemen pendidikan Islam. Menurut Mahdi bin Ibrahim, fungsi manajemen pendidikan Islam meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau kepemimpinan, dan pengawasan. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan dalam arti global itu adalah sebuah proses perdana atau pertama kali ketika kita hendak melakukan pekerjaan, baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka, agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Demikian pula halnya dalam manajemen pendidikan Islam. Perencanaan ini harus dijadikan langkah pertama dan utama yang benar-benar diperhatikan oleh para manajer dan para pengelola pendidikan Islam. Karena apa? Karena perencanaan ini merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan dan kesalahan dalam menentukan perencanaan pendidikan Islam akan berakibat sangat fatal bagi keberlangsungan pendidikan Islam. Ketika menyusun sebuah perencanaan dalam pendidikan Islam tidaklah dilakukan hanya untuk mencapai tujuan dunia, tapi harus lebih dari itu. Harus melampaui batas-batas target kehidupan duniawi. Nah, karena apa? Karena kehidupan kita itu bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jadi sehingga dua-duanya itu bisa dicapai secara seimbang. Yang kedua tadi ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Nah, ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi. Sebab apa? Karena bisa jadi suatu kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dengan mudah digantikan atau diluluhkan oleh kebatilan yang telah tersusun rapi. Nah, sebuah organisasi dalam manajemen pendidikan Islam akan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan jika konsisten dengan prinsip-prinsip yang mendesain organisasi, yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Jika kesemua prinsip ini dapat diaplikasikan secara konsisten dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam, akan sangat membantu para manajer pendidikan Islam. Yang ketiga ada fungsi pengarahan. Nah, pengarahan di sini dalam artian global adalah proses memberikan bimbingan kepada rekan atau teman kerja sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dalam manajemen pendidikan Islam, pengarahan di sini agar isi pengarahan yang diberikan kepada orang yang diberi pengarahan itu dapat dilaksanakan dengan baik, maka seorang pengarah itu setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu keteladanan, konsistensi, keterbukaan, kelembutan, dan kebijakan. Nah, isi
isi pengarahan di sini bisa berupa perintah, bisa berupa larangan, dan bimbingan yang hendaknya tidak memberatkan dan di luar kemampuan si penerima arahan. Karena jika hal itu terjadi, maka jangan berharap isi pengarahan yang akan kita arahkan itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh si penerima arahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi pengarahan di sini dalam manajemen pendidikan Islam adalah proses bimbingan yang didasari prinsip-prinsip religius kepada rekan kerja, sehingga orang tersebut mau melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan bersemangat disertai keikhlasan yang sangat mendalam. Yang keempat ada fungsi pengawasan atau controlling. Pengawasan di sini adalah dalam makna luas adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional untuk menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dalam manajemen pendidikan Islam, pengawasan didefinisikan sebagai proses pemantauan yang terus-menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekuen, baik yang bersifat material maupun spiritual. Nah, monitoring atau pengawasan di sini bukan hanya dilakukan oleh seorang manajer saja, tetapi semua orang berhak melakukan pengawasan di dalam manajemen pendidikan Islam. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, kesimpulannya adalah manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen pendidikan Islam itu meliputi ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengarahan, dan ada pengawasan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.